Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kemarin saya bercerita tentang program di Postulat, yakni community building dengan kegiatan naik gunung. Naik gunung ya bagi saya sendiri itu merupakan satu hobi. Tetapi di tempat pembinaan MSC itu menjadi satu kegiatan pembinaan untuk melatih daya tahan tubuh. Karena MSC adalah misionaris, maka daya tahan fisik dan mental itu dibutuhkan. Setiap tahun para frater postulan naik gunung dan saya pun ikut. Makin hari tiap tahun saya merasa lama-lama tenaga semakin berkurang. Maka ketika dalam perjalanan mendaki gunung, yang ada di pikiran saya adalah puncak. Dan itu yang selalu saya tanamkan bagi diri saya sendiri. Maka ketika kalau lihat frater-frater mereka tidak mampu, saya biasanya bersenda gurau. Masa kamu yang umur 20-an kalah sama saya yang 30-an. Masa kamu yang belasan kalah sama saya. Dan satu kebahagiaan luar biasa ketika bisa menginjak puncak gunung. Itu kebahagiaannya membayar segala kelelahan dan kecapaian selama 8 sampai 10 jam pendakian. Kebahagiaan itu tidak akan didapatkan ketika masih di bawah kaki gunung atau ketika turun dari puncak gunung. Itu pengalaman yang sangat personal dan sangat memukau. Di dalam kitab suci, gunung seringkali menjadi tempat di mana para nabi pergi untuk berdoa. Gunung menjadi tempat untuk berjumpa dengan Allah. Dan hal itu diteruskan di dalam karya Yesus ketika ia datang ke bumi. Kita seringkali mendengarkan dalam kitab suci dikatakan Yesus menyingkir ke tempat sunyi, dia pergi ke padang gurun, dia naik gunung untuk berdoa. Bukan untuk rekreasi, bukan untuk dalam bahasa anak-anak sekarang yakni healing, bukan. Tapi untuk berdoa, untuk berjumpa dengan Allah. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus berada di puncak gunung. Ketika dia sedang berdoa, tadi kita mendengarkan rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Pengalaman inilah yang disebut sebagai pengalaman transfigurasi. Pengalaman di mana kemuliaan Yesus itu menjadi tampak, menjadi jelas. Ketiga orang yang dibawa Yesus, yakni Petrus, Yakobus dan Yohanes, menjadi 3 rasul yang sangat istimewa. Kesembilan rasul yang lain tidak melihat kemuliaan di atas puncak gunung, hanya ketiga orang ini. Dan menariknya, hal itu terjadi di dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini menegaskan kepada kita bahwa doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Punya pengaruh yang tak terkatakan. Tadi ada intensi mengucap syukur atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria. Sekarang kita sedang bernovena kepada Santo Yosef. Dan bacaan Injil hari ini menegaskan kepada kita bahwa doa itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Di dalam doa kita melihat dengan jelas kemuliaan Kristus. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan itu mengalahkan apapun. Di sini kemuliaan itu tampak dalam tanda-tanda di mana wajahnya bersinar, pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan awan menaungi mereka. Dalam kitab suci, dalam perjanjian lama disebut ada tiang awan. Kalau tiang awan itu turun, maka Allah berbicara kepada umat Israel. Dan di dalam Injil ketika awan itu turun,
Allah Bapa menyatakan siapa itu Kristus. Tadi kita mendengarkan disampaikan, inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka di dalam doa-doa kita tampak dengan jelas kemuliaan Kristus. Sebagaimana Bapa menginginkan kita untuk mendengarkan Kristus, maka marilah di dalam doa-doa kita mendengarkan Kristus yang menyapa kita. Kita mendengarkan Kristus yang menolong kita. Kita mendengarkan Kristus yang memberkati dan melindungi kita. Semoga berkat doa-doa kita pun mengalami kemuliaan yang sama yang dialami oleh Kristus. Tuhan memberkati kita.